Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Yunus dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan Universitas Pelita Bangsa akan menjelaskan sedikit tentang penerapan teori biologi dalam bidang teknik lingkungan dengan judul biodegradasi tumpahan minyak bumi dengan mikrobiologi. Istilah biologi berasal dari Yunani, yaitu bios dan logos. Bios memiliki arti yaitu kehidupan, sedangkan logos memiliki arti yaitu ilmu. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dengan lingkungannya. Biologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji persoalan yang berkaitan dengan fenomena kehidupan makhluk hidup dengan organisasi kehidupan dengan faktor lingkungan. Menurut Octaria 2016. Cabang-cabang keilmuan biologi meliputi yang pertama ada mikrobiologi, anatomi, fisiologi, ekologi, zoologi, morfologi, dan cabang keilmuan lainnya. Pada dasarnya, mikrobiologi adalah ilmu tentang perkehidupan makhluk-makhluk kecil yang hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Makhluk kecil itu disebut mikroorganisme, mikroba, protista, atau jasotrenik, menurut Wijo Saputro tahun 1998. Perkembangan keilmuan mikrobiologi dimulai oleh Anthony van Leeuwenhoek, sang penemu mikroskop, pada tahun 1966. Perkembangan ilmu mikrobiologi ditandai dengan munculnya dua teori, yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh Leeuwenhoek tahun 1677. Yang kedua ada teori biogenesis yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh Louis Pasteur tahun 1864. Teori biogenesis mematahkan teori abiogenesis dengan pengujian yang sama, yaitu dengan merebus kaldu dan mendiamkannya. Yang membedakannya yaitu Aristoteles menguji dengan merebus kaldu dan mendiamkannya tanpa penutup, dan terdapat kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kontaminasi pada kaldu tersebut. Sedangkan Louis Pasteur menutup dan mengisolasikan kaldu tersebut dari kontaminan. Pengujian Aristoteles menghasilkan data bahwa kaldu sapi yang merupakan benda mati dapat menghasilkan larva dan mikroorganisme lainnya, sedangkan Louis Pasteur tidak, menurut Susilo Warno tahun 2007. Dua teori ini menjadi awal perkembangan ilmu mikrobiologi dan biologi itu sendiri. Ilmu mikrobiologi juga berpengaruh atau berkaitan dengan keilmuan di bidang lainnya, seperti kesehatan, pangan, maupun teknik, khususnya teknik lingkungan. Hal ini disebabkan karena mikrobiologi berada dan berpengaruh di berbagai aspek kehidupan manusia. Teknik. Di bidang teknik lingkungan, terdapat berbagai masalah yang menjadi fokus utama saat ini, terutama yaitu masalah pencemaran lingkungan. Sebagai contoh, pencemaran perairan akibat tumpahan minyak bumi, pengolahan air bersih, dan lain-lain yang dapat diselesaikan dengan menggunakan mikrobiologi. Berikut merupakan data tumpahan minyak di Republik Indonesia menurut Kementerian ESDM RI tahun 2021. Tumpahan minyak bumi, hal ini jelas menyebabkan penurunan kualitas air, khususnya air laut yang menjadi lokasi tumpahan minyak tersebut. Menurut Asidik, Arsi, dan AMFA tahun 2023, kematian biota laut atau tercemarnya hasil-hasil tangkapan laut di daerah tersebut menjadi akibat tumpahan minyak di perairan laut. Masalah ini bisa diatasi dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan penggunaan mikroorganisme, penguraian yang disebut dengan teknik biodegradasi atau bioremediasi. Berikut merupakan simulasi atau gambar contoh bagaimana bioremediasi atau biodegradasi terjadi, yaitu saat senyawa-senyawa hidrokarbon yang terdapat pada minyak bumi diuraikan oleh mikroorganisme lalu menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat diurai dengan mudah seperti air, karbon dioksida, atau metana. Gambar ini didapat dari jurnal PLOS. Biodegradasi didefinisikan sebagai pemecahan senyawa organik oleh mikroba membentuk biomasa dan senyawa yang lebih sederhana, yang pada akhirnya menjadi air, karbon dioksida, atau metana, menurut Andina 2014. Senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi dapat bertindak sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan mikroba. Menurut Nugroho 2006, hasil degradasi akan mengubah komposisi minyak bumi menjadi fraksi yang ringan, sehingga kerapatan massa atau densitas dan kekentalan viskositas minyak akan semakin kecil dan mudah terurai. Mengapa biodegradasi dipilih menjadi salah satu teknik untuk mengatasi pertumpahan minyak di perairan, yaitu adalah biodegradasi ramah lingkungan.
Tidak seperti teknik lain yang menghasilkan efek samping dalam penanganan tumpahan minyak bumi. Biodegradasi hanya menghasilkan output berupa air, karbon dioksida, dan metana yang mudah terurai di air. Biodegradasi termasuk teknik yang murah dikarenakan mikroorganisme pengurai tumpahan minyak bumi tersedia di alam dengan jumlah yang banyak dan dapat diperbanyak lagi dengan media yang murah. Pembahasan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Astri Nugroho 2006, biodegradasi dapat mempengaruhi berbagai aspek pada perairan yang tercemar oleh tumpahan minyak seperti pH. Menurut Astri Nugroho 2006, pada percobaannya, 4 dari 9 perlakuan pengujian biodegradasi mengalami penurunan nilai pH. Penurunan nilai pH tersebut diduga disebabkan oleh aktivitas konsorsium bakteri yang membentuk metabolit-metabolit asam. Biodegradasi alkana yang terdapat dalam minyak bumi akan membentuk alkohol dan selanjutnya menjadi asam lemak. Asam lemak hasil degradasi alkana akan dioksidasi lebih lanjut membentuk asam asetat, asam propionat sehingga dapat menurunkan nilai pH medium. Senyawa seperti asam asetat mudah terurai menjadi air, karbon dioksida, dan senyawa hidrokarbon lainnya yang mudah terurai. Selain pH, ada viskositas. Menurut Astri Nugroho 2006, dalam pengujiannya mendapatkan data bahwa terjadi penurunan terbesar tingkat viskositas pada sludge atau airan tercemar yaitu hingga mencapai 51,45%. Proses degradasi tersebut akan menghasilkan fraksi yang lebih sederhana dalam jumlah yang banyak. Banyaknya fraksi sederhana tersebut menyebabkan penurunan nilai viskositas sludge minyak bumi. Terbentuknya gas karbon dioksida sebagai hasil degradasi akan bereaksi dengan sebagian fraksi minyak bumi yang menyebabkan minyak bumi menjadi mengembang sehingga viskositasnya akan menurun menurut Sheehan di tahun 1997 dan pada akhirnya minyak bumi akan terurai. Berikut merupakan data dari Astri Nugroho 2006 tentang penurunan viskositas dalam 190 hari pengujian. Selain viskositas ada persentase degradasi sludge minyak bumi. Minyak bumi yang telah terdegradasi oleh mikroorganisme dapat diukur dengan membandingkan berat sebelum dan sesudah terdegradasi. Sebagai contoh, Astri Nugroho tahun 2006 dalam penelitiannya mendapatkan data bahwa terjadi penurunan berat minyak bumi hingga sebesar 88,72%. Yang artinya minyak bumi terdegradasi menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih sederhana dan mudah terurai dan tidak berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup lagi. Berikut merupakan data dari Astri Nugroho 2006 tentang perbandingan persentase degradasi pada hari ke-30 pengujian dan 150 hari pengujian. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa ilmu biologi memiliki cakupan yang luas pada berbagai bidang keilmuan, salah satunya mikrobiologi. Ilmu biologi dan mikrobiologi memiliki pengaruh di berbagai bidang keilmuan lainnya. Sebagai contoh yaitu pada bidang keilmuan teknik lingkungan. Penggunaan mikrobiologi Gordonia, Brevibacterium, Aeromicrobium, Dietsia, Buchdoria, dan Mycobacterium yang merupakan bakteri aerob dalam biodegradasi sebagai salah satu contoh penggunaan keilmuan mikrobiologi dalam bidang teknik lingkungan. Terbukti dapat mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak bumi dalam percobaan yang dilakukan oleh Astri Nugroho tahun 2006. Mikroorganisme dapat mengurai tumpahan minyak bumi, penurunan pH, penurunan viskositas, dan penurunan berat sludge minyak bumi yang menjadi bukti bahwa degradasi telah terjadi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Berikut kami sertakan juga sumber-sumber gambar yang kami gunakan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.